di dalam KUHP. Kalau kita tahu bahwa di tangga sebelah ada peristiwa pidana, namun kita tidak melakukan apapun untuk mencegah, untuk menghentikannya, juga tidak misalnya melapor ke RT, ke RW, ke polisi, sesungguhnya kita juga kena pidana. Ya, psikopat bukan merupakan gangguan. Orang yang Hmm. psikopat juga tetap mampu berpikir waras. Hmm. Hmm. Bahkan ada riset yang menemukan para psikopat itu memiliki tingkat kecerdasan di atas orang kebanyakan. Narasumber kita ini ada Bapak Reza Indragiri, seorang psikolog forensik. Selamat pagi, Mas Reza. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Reza, ini kan ada sebuah kejadian yang menghebohkan ya. Betul. Ini ada kejadian antara YTR dan juga TH, yang kebetulan TH sudah ditangkap dan juga YTR sekarang sudah mendapatkan pengobatan juga dari pihak rumah sakit. Tapi yang mau kita bahas mengenai kejadian yang super aneh ini nih, Mas Reza. Kenapa sih bisa terjadi tindakan yang tidak menyenangkan dari seseorang yang katanya ngakunya dia cinta, tapi dia juga melakukan kekerasan? Kenapa bisa terjadi seperti ini sih, Mas Reza? Ini menyedihkan, ini sekaligus menakutkan. Tapi kalau saya mau jujur, terdengar pahit ini, bicara tentang penganiayaan, entah itu penganiayaan dalam rumah tangga, penganiayaan dalam relasi pacaran atau sejenisnya, kan jumlahnya sebetulnya sangat banyak ya. Hanya spektrumnya yang berbeda satu sama lain. Nah, kebetulan yang kita perbincangkan saat ini adalah sebuah fenomena yang jamak terjadi, namun dengan spektrum yang berat. Bukan spektrum yang paling berat, tapi spektrum yang berat. Nah, pada titik itu terus terang di samping kita bicara tentang sebab musabab, saya khawatir bahwa kita harus menyiapkan batin bagi sebuah anti klimaks. Apa anti klimaksnya? Kita simpan dulu. Balik ke pokok pertanyaan tentang sebab musabab. Kenapa bisa terjadi relasi semacam ini? Ya, ada lagu lama Love is Blind gitu ya. Bahwa cinta itu Buat bikin orang buta, buta ya. cinta itu membutakan. Dan pada saat yang sama, sayang beribu sayang, korban ini adalah sosok yang kehilangan faktor protektif yang paling fundamental. Apa itu faktor protektifnya? Yaitu keluarga. Tempat dia bisa pulang, tempat dia bisa kembali menemukan pertolongan dan sejenisnya. Nah, ketika kemudian hati telah tertambat pada seseorang, namun kemudian relasi itu problematik, relasi itu penuh dengan konflik, bahkan kemudian relasi itu diwarnai dengan kekerasan berulang, serta pada saat yang sama orang-orang di dalam relasi tersebut tidak lagi punya faktor protektif yaitu keluarga, ya barangkali kepasrahan dalam kurung ketidakberdayaan jadi sebuah kondisi yang tidak terelakkan. Bersedia untuk kemudian berulang kali menjadi bulan-bulanan adalah sebuah resiko yang sangat pahit harus ditanggung akhirnya oleh orang sekali lagi yang berada dalam lingkungan seperti itu, yang ditandai oleh kelekatan emosi yang sedemikian kuat pada orang lain dan pada saat yang sama juga kehilangan faktor protektif paling fundamental sebagaimana yang tadi saya sebut. Itu dia. Nah, Mas, mungkin untuk di kasus yang TH ini juga ada banyak pertanyaan dari publik. Kan gimana bisa seseorang menyembunyikan sikap perlakuan kasar ke seorang pacar ini, penganiayaan selama bertahun-tahun di lingkungan sosial bisa serapih ini gitu, 3 tahun tidak tercium. Ini biasanya apa sih, Mas, alasannya, Mas? Pertama kan sebagaimana sudah tersebar di pemberitaan, mereka ini acap kali berpindah-pindah. Jadi kita bisa bayangkan berpindah-pindah domisili ya merupakan sebuah cara, merupakan siasat untuk menutupi adanya jejak-jejak kejanggalan, untuk tidak mengatakan kejahatan yang memang sudah banyak tertinggal. Itu pertama. Yang kedua, juga getir terdengar bahwa masyarakat kita memang bukan masyarakat yang gampang untuk masuk ke dalam urusan orang lain dalam konteks yang konstruktif. Kita sering gibah, kita sering gosip, kita sering menerobos batas-batas kesantunan memperbincangkan kehidupan orang lain. Tapi pada saat yang sama, ketika tetangga kiri kanan membutuhkan pertolongan konkret atau pertolongan nyata dari kita justru merasa enggan. Kita merasa tidak mampu menembus sebuah pagar berupa dalih bahwa oh ini kan urusan pribadi, ini kan urusan keluarga, ini urusan rumah tangga orang lain yang tidak semestinya kita ikut campuri. Padahal
Ini sebagai misal kalau kita baca undang-undang ya, di dalam KUHP. Kalau kita tahu bahwa di tangga sebelah ada peristiwa pidana, namun kita tidak melakukan apapun untuk mencegah, untuk menghentikannya, juga tidak misalnya melapor ke RT, ke RW, ke polisi, sesungguhnya kita juga kena pidana. Jadi di rumah sebelah ada peristiwa pidana, kita tidak berbuat apa-apa untuk menghentikan peristiwa pidana itu, kita juga kena pidana. Begitu pula kalau kita misalnya buka undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun tema yang kita berbincang ini bukan rumah tangga ya, tidak memenuhi definisinya. Tapi undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga berbicara hal yang sama. Ketika di tetangga sebelah ada baku, lalu jerit-jerit kesakitan dan sejenisnya, undang-undang itu serta-merta membuka jalan dan membentangkan karpet kepada kita untuk masuk ke rumah itu, guna menghentikan kekerasan yang berlangsung di sebelah. Sebaliknya, ketika kita sudah tahu di sebelah ada penderitaan akibat penyiksaan, namun lagi-lagi kita memilih untuk diam, terbelit dalam perasaan sungkan, kita justru kena pidana. Jadi ada faktor dari mereka sendiri yang menutup-nutupi jejak kejahatan dengan cara berpindah-pindah, dan juga barangkali dari kita juga selaku anggota masyarakat yang memang menaruh rasa sungkan, rasa enggan untuk masuk ke dalam urusan orang lain yang disebut sebagai urusan rumah tangga orang lain. Oke. Menarik ya. Jadi kalau misalkan ternyata kita mengetahui bahwa tetangga kita atau di sebelah rumah kita itu ada indikasi bahwa sudah terjadi kekerasan, itu memang sebaiknya kita secara hukum kita diizinkan ya Untuk Mas melapor. Reza untuk melaporkan dan masuk untuk menghentikan terjadinya penyiksaan ini. Nah, tapi menarik nih Mas Reza. Dalam sebuah statement ini pelaku TH ini pernah menyebut bahwa dia ini melakukan kekerasan terhadap YTR ini, menyebut bahwa dia itu sering dalam kondisi dipengaruhi oleh alkohol. Nah, ini ada yang bilang katanya, oh karena dengan alkohol bisa mempengaruhi kepribadian seseorang dan melakukan tindakan kekerasan. Ada lagi yang bilang katanya TH ini hanya berlindung di balik fenomena karena alkohol melakukan tindakan kekerasan. Bahwa sebenarnya ada yang bilang, ya memang kepribadiannya saja sudah terganggu secara psikologis. Nah, ini memandangnya seperti apa Mas Reza? Yang pertama, sekian banyak riset memang menemukan tadi kemali yang sangat erat antara konsumsi alkohol dalam kurung miras dengan perilaku kekerasan. Jadi tidak serta-merta saya anggap itu sebagai sebuah klaim yang mengada-ngada, tapi klaim yang boleh jadi terbenarkan oleh riset, tinggal lagi dibuktikan seberapa jauh kebenaran teori itu berlaku pada diri si pelaku. Sekali lagi, tali temali yang sangat kuat antara konsumsi alkohol dengan perilaku kekerasan. Itu poin pertama. Yang kedua, apakah alkohol merupakan faktor tunggal yang menyebabkan kenapa pelaku sampai berbuat sedemikian kejam? Saya orang yang membayangkan bahwa perilaku manusia, termasuk perilaku jahat manusia, itu disebabkan oleh faktor yang majemuk, yang lebih dari satu. Jadi anggaplah ada faktor alkohol di situ, iya, tetapi boleh jadi ada faktor-faktor lain yang berkelindan yang turut pada akhirnya membentuk perilaku kekerasan. Nah, untuk memastikannya, mengingat si TH ya, kalau tidak salah inisialnya ini adalah pelaku kekerasan, maka saya akan melakukan risk assessment atau penakaran resiko terhadap orang semacam ini. Risk assessment atau penakaran resiko itu dilakukan untuk menelaah 5 dimensi. Pertama, riwayat ada tidaknya penyalahgunaan narkoba dan gangguan mental. Nah, kalau kita bicara miras, ternyata ini berada pada dimensi pertama, yaitu penyalahgunaan narkoba dan kemungkinan ada tidaknya gangguan mental tertentu. Satu. Tidak hanya itu kan, ternyata ada 4 dimensi lain. Dimensi yang kedua, fantasi-fantasi kekerasan. Si pelaku ini suka baca buku seperti apa? Tayangan-tayangan di YouTube seperti apa yang dia tonton? Kalau dia berbincang, kosakatanya seperti apa? Ketika dia berimajinasi, bahkan ketika bermimpi, temanya pun tentang apa? Jangan-jangan kita akan menemukan adanya fantasi-fantasi kekerasan yang ada pada diri TH kalau kita analisis objek-objek tadi itu. Yang ketiga, pola pengekspresian amarah. Semua orang bisa marah, tapi kenapa orang yang saat ini marahnya luar biasa berkobar-kobar gitu?
sampai kemudian melakukan penyiksaan yang di luar batas kemanusiaan, berarti ada sesuatu yang pas di situ. Silakan cek pola pengekspresian amarahnya. Yang keempat, stabilitas baik dari sisi pendidikan maupun dari sisi penghasilan. Dan yang kelima, stabilitas domisili atau tempat tinggal yang mengindikasikan seberapa jauh seseorang punya keterampilan sosial untuk membaur dengan lingkungan sekitarnya. Nah, 5 dimensi ini yang kalau dianggap perlu bisa ditelaah dalam sebuah aktivitas yang dinamakan risk assessment guna memotret pelaku secara lebih komprehensif. Ada miras plus faktor-faktor apa lagi yang hadir dan juga berinteraksi membentuk akhirnya perilaku kekerasan sedemikian rupa. Gitu. Mas, ini ada pertanyaan dari Okezoners. Kok bisa sih ada orang yang jahat dan keji, menyiksa orang dan tahan gitu hidup bersama melihat korban dengan penuh luka? Apakah ini tanda orang itu psikopat, katanya Mas? Terutama orang yang dicintai ya? Betul. Apalagi. Kalau bicara kemungkinan silakan saja ya. Ada psikopat sekalipun bisa saja. Tetapi begini, mudah-mudahan kita bersepakat, Okezoners juga sepakat, kita ingin pelaku ini dihukum berat ya. Kalau kita sepakat bahwa pelaku harus kita hukum berat, maka kita harus memastikan proses hukum itu berjalan. Mekanisme pidana itu bisa ditegakkan. Agar mekanisme pidana bisa ditegakkan, maka asumsinya harus satu, bahwa pelaku itu normal, pelaku itu sehat, pelaku itu waras, pelaku itu paham perbuatannya itu salah, dan pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Sekarang sebaliknya, kalau kita gampang memberikan atau membangun spekulasi bahwa pelaku punya gangguan begini, abnormalitas begitu, kekerasan begini, dan seterusnya, sadar tidak sadar, kita seperti memberikan amunisi kepada dia untuk suatu saat nanti berharap mendapatkan peringanan sanksi. Karena logikanya, kalau saya dinilai sakit, kenapa saya dihukum berat? Bukankah setiap pesakitan yang sakit justru harus diobati? Nah, sehingga sekali lagi kondisi-kondisi khas, abnormalitas, apalagi gangguan-gangguan apapun itu tidak usah kita masukkan dalam spekulasi kita. Karena kita tidak sedang berhadapan dengan orang yang ingin kita obati, tapi justru ingin kita hukum seberat-beratnya. Supaya nggak jadi termasuk anti klimaks psikopat. tadi ya, Psikopat Mas? memang bukan merupakan, ya psikopat bukan merupakan gangguan. Orang yang psikopat juga tetap mampu berpikir waras. Bahkan ada riset yang menemukan para psikopat itu memiliki tingkat kecerdasan di atas orang kebanyakan. Tetapi riset mutakhir juga yang menyimpulkan orang-orang yang disebut psikopat itu kondisi otaknya itu memang sudah berbeda dari sananya. Jadi psikopati tidak lagi sebatas perbincangan tentang kekhasan pada dimensi perilaku manusia. Psikopati juga bukan keunikan sebatas pada kepribadian manusia. Psikopati adalah perbedaan pada kondisi otak manusia. Dari sananya, faktor bawaan. Nah sekarang kita bayangkan, TH ini nanti akan mengklaim, apa boleh buat ya, saya paham ini salah, ini tidak baik, ini menyakiti orang. Tapi kondisi otak saya itu memang berbeda dari kondisi otak kalian. Sehingga untuk menghentikan perbuatan keji saya ini ya, bagaimana caranya? Karena faktor bawaan, kondisi otak sudah berbeda sejak awal. Nah, coba bayangkan, kita kan jadi sejenak tercenung. Aduh, kok bisa ya ada orang yang kondisi otak yang berbeda dari kita semacam ini? Coba, mulai beda kan suasana hatinya. Padahal sesaat lalu kita mencoba membangun kesepakatan bahwa orang seperti TH ini ingin kita hukum setimpal sesuai dengan perbuatannya. Nah, tapi ternyata hati kita sekarang mulai galau. Tidak lagi marah, tidak lagi sedih, tapi barangkali sudah mulai menyelinap perasaan, kok bisa ya? Apakah itu wujud simpati atau wujud empati? Kita bisa persoalkan, tapi ayo sekali lagi kita tutup saja spekulasi, narasi, asumsi bahwa orang-orang yang melakukan pidana, termasuk pada kasus yang satu ini, adalah orang yang punya kekhasan, punya gangguan, punya abnormalitas dan sejenisnya. Mas Reza, ini kalau misalkan kita pindah fokusnya kepada YTR atau kepada korban, ini kan memang perlakuan penyiksaan ini terjadi bukan hanya dalam waktu sekali, karena terlihat dari kondisi korban itu matanya lebam, bibirnya sudah digunting, di kakinya ada bekas sabetan,
Dan ini bahkan dari penuturan dari tetangga kosan ini sempat terdengar suara gebukan atau tendangan yang suaranya sepertinya di tembok, tapi mereka tidak mendengar ada suara tangisan atau rintihan. Bahkan ketika YTR ini dibawa ke rumah sakit, pihak dari kosan sempat mencoba untuk menanya kepada YTR, namun yang bersangkutan hanya menjawab dengan anggukan dan juga gelengan. Ini selama 3 tahun terjadi penyiksaan dan penyekapan, kenapa dari korban yang mungkin sudah mencium gelagatnya dari awal sebelum terjadinya tindakan kekerasan, ini tidak melakukan pelaporan atau kembali ke orang tua, dan ada semacam kesan bahwa dia seperti tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki melawan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Dan kalau memang ternyata ini memang ada mempengaruhi secara psikologi, bagaimana seseorang yang mungkin saat ini sudah mulai melihat gerak-gerik yang dilakukan oleh TH juga dilakukan oleh pasangannya agar bisa menyelamatkan diri dan tidak terjadi seperti apa yang dialami oleh YTR, Mas Reza? Saya sebenarnya penasaran ya, kalau kita tanya ke korban, apa perasaanmu terhadap pelaku selama 3 tahun yang lalu? Dan apa perasaanmu terhadap pelaku pada hari ini? Kira-kira jawabannya apa ya? Nalar kita mungkin akan menduga, oh pelaku korban jawabannya adalah saya takut, saya sedih, saya ingin menjauh dari pelaku, saya ingin pelaku dihukum yang berat. Itu tipikal jawaban orang-orang yang sudah mengalami penyiksaan sedemikian rupa, apalagi sampai pada sebuah titik trauma. Tapi mari kita bedakan antara trauma dengan trauma bonding. Trauma bonding itu ada siklusnya. Saat ini mesra sekali. Masuk ke fase berikutnya sudah mulai tampak riak konflik. Tanda-tanda air mendidihnya sudah mulai kelihatan. Masuk ke fase berikutnya betul-betul terjadi ledakan, benturan, kekerasan secara fisik. Berlanjut fasenya ke fase penyesalan. Situasi mereda, pertikaian mereda, ada muncul perasaan menyesal, perasaan sedih, dan seterusnya. Berlanjut ke fase yang berikutnya, yaitu fase bulan madu. Ketika 2 orang yang semula baku cakar itu, tempat kekerasan itu berubah menjadi tempat bulan madu berikutnya. Mereka kembali hangat, mereka kembali mesra, membangun komitmen baru untuk memperbaiki relasi mereka. Selesai? Ternyata belum. Siklusnya berbalik, berputar. Masuk lagi ke fase yang paling awal. Mulai tanda ada riak-riak konflik kembali, gejala-gejala kekerasan, amarah-amarah sudah mulai terlihat membara kembali. Masuk lagi ke fase seperti yang tadi, yaitu munculnya benturan secara keras, kekerasan terjadi lagi. Masuk lagi ke fase berikutnya, penyesalan lagi. Berlanjut ke fase seperti sebelumnya, yaitu bulan madu lagi. Berhenti? Belum. Berputar lagi, semacam itu. Ini yang distilahkan sebagai trauma bonding. Nah, trauma bonding alias siklus berputar semacam yang saya gambarkan tadi itu, yang boleh jadi menjelaskan mengapa korban selama sekian lama, betapapun tubuhnya teraniaya, tapi tidak keluar, tidak berteriak, tidak mencari pertolongan, tidak pulang, dan seterusnya. Karena itulah tadi saya penasaran, apa ya sesungguhnya perasaan korban terhadap pelaku? Marah, takut, ingin melarikan diri, atau justru sebaliknya, walau bagaimanapun tetap bersimpati, ingin memberikan pemaafan, ingin membangun relasi kembali, melupakan segala yang sudah terjadi, atau seperti apa? Apakah suasana hati korban sama seperti kita nih? Atau justru dia punya perasaan berbeda sebagai manifestasi trauma bonding seperti yang tadi saya lukiskan? Itu pertanyaan pertama. Jadi apa sebetulnya perasaan korban terhadap pelaku? Yang kedua, dulu 3 tahun lalu keluarga korban melapor tidak ya ke polisi? Mungkin melaporkan ada anggota keluarga kami yang hilang, atau ada anggota keluarga kami yang diculik. Apapun itu, melapor tidak? Kalau tidak melapor, jadi pertanyaannya, ada anggota keluarga yang menghilang, perempuan pula gitu. Tapi ternyata keluarga tidak melakukan upaya apapun untuk menemukan atau menemukan kembali anggota keluarganya yang hilang itu.
Jadi pertanyaan pokoknya, keluarga ini memotret situasi antara pelaku dan korban dulu seperti apa sih sebetulnya? Situasi yang bermasalah atau situasi yang biasa-biasa saja atau seperti apa? Jadi ada dua pertanyaan, satu berkutat pada isi hati korban, dan pertanyaan kedua berkutat pada isi hati keluarga korban. Nah sayangnya sampai hari ini saya belum menemukan jawabannya itu. Mungkin nanti kalau ada jurnalis Oke Zone yang berkesempatan bertemu korban atau keluarga korban, coba titipkan pertanyaan saya dua ini, guna memastikan ini situasi yang sejak awal kita pandang sebagai situasi yang traumatis, atau jangan-jangan tengah berlangsung trauma bonding antara korban dan pelaku. Kita menganggap ini sebagai situasi kejahatan, tapi jangan-jangan pihak keluarga korban punya persepsi lain tentang situasi antara anak atau anggota keluarga mereka itu dengan pihak pelaku. Itu ya tadi ya Mas Tom. Baik. Baik, menarik nih Mas Reza Indragiri ini banyak hal yang sebenarnya harus di-capture juga ya sebelum nantinya juga dari pihak kepolisian atau pihak hukum juga melanjutkan ke tahap selanjutnya, dan memang ada banyak hal yang harus juga diinterogasi kepada korban, keluarga korban juga terutama kepada TH sendiri. Betul. Mas Reza, ini sebenarnya kita masih mau ngobrol, cuma memang waktu sudah harus mengakhiri perjumpaan kita pagi hari ini. Mas Reza, terima kasih sudah ngobrol bersama kita di Morning Zone. Satu hal. Baik Mas Reza. Kita ini kan hati kita bercampur baur antara sedih dan marah ya. Bayangkan korban tubuhnya sudah menderita selama sekian lama, dan hingga beberapa segi barangkali tidak akan lagi berfungsi normal seperti biasanya. Selama-lamanya korban harus menanggung kondisi fisik yang sudah seperti itu. Tapi kalau kita buka KUHP, pasal penganiayaan berat, hukumannya berapa tahun? Ringan Mas. Ada yang 5 tahun, ada yang 9 tahun. Kalau penganiayaan berat berencana, masuk 12 tahun. Sekarang bayangkan, korban teraniaya sepanjang hayatnya, kita sudah murka luar biasa, tapi boleh jadi nanti akan ada anti klimaks bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku ternyata ala kadarnya saja. Belum lagi kalau dia nanti kelakuannya baik dalam penjara, hukumannya bisa dikurangi. Belum lagi nanti datang hari raya keagamaan, ya dikurangi. Nanti juga 17 Agustusan, hukumannya bisa dikurangi. Kurang. Kita sudah terlanjur marah hari ini, tapi ternyata situasi penegakan hukumnya, hilirnya berbeda dari ekspektasi kita bersama. Karena itu, ayo, kita juga harus realistis menyiapkan batin kita masing-masing, yang tampaknya ujungnya nanti akan gigit jari semata. Baik, Mas Reza, ini semakin menyentil kita ya. Betul. Untuk siap-siap untuk anti klimaks tadi, merasa kurang begitu bangga dengan hukuman yang diterima oleh pelaku. Terima kasih Mas Reza Indragiri, waktunya pagi hari ini sudah berbicara dengan kita di Morning Zone. Selamat pagi. Selamat pagi. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.